Film diawali dengan memperkenalkan seorang wanita dan kabogohnya yang bernama Shelby dan Rob yang sedang dalam perjalanan pulang sehabis melakukan liburan. Namun karena perjalanan masih cukup jauh, maka Rob pun memutuskan keluar dari jalur tol agar bisa mengisi bahan bakar mobilnya, di mana Rob pun akhirnya berkenalan dengan dua pengemudi kendaraan lainnya yang bernama Triton si supir truk dan Robert si supir SUV. Stop, hey, I'm Bert. Rob. Rob, hi. Saat para pria-pria ini masuk ke dalam Alfamart, Shelby yang sedang berada di dalam mobil tidak sengaja melihat seorang wanita yang ketakutan di dalam truk milik Triton, di mana hal ini langsung membuat Shelby menjadi suuzon kepada Triton. Suuzon Shelby semakin menjadi-jadi tatkala Triton mengajak Rob dan Robert untuk melalui jalur alternatif dikarenakan Triton mendapat info jika jalur tol di depannya saat ini sedang macet dan bisa menghambat jalan mereka, yang akhirnya Rob dan Robert pun setuju. Di tengah jalan, Shelby pun menceritakan perihal jika ia melihat wanita di truk Triton, dan seperti film dengan genre seperti ini pada umumnya, dimana si cowok ini pasti nggak percaya dan mengatakan jika Shelby cuman berhasil publik setan. Dimana si cowok ini pasti nggak percaya dan mengatakan jika Shelby cuma berhalusinasi, karena setahu Rob, Triton ini memang pergi sendirian. Misunderstanding then. It's no big deal. Tapi saat Rob baru selesai bicara, tiba-tiba... Nah makanya inilah pentingnya kepercayaan pada pasangan kita. Can you hear me? No, just go. Get his plates now. Go. Hurry up. Tidak mau kehilangan jejak, maka Rob pun segera menyusul Triton agar bisa mencatat plat nomornya. Untuk kemudian Rob pun mengikuti Triton dan masuk ke jalan buntu. Akan tetapi tiba-tiba saja truk tersebut menghilang. Tak lama Triton kembali muncul dan nyaris menabrak Rob, yang mana Rob berhasil menghindar dan kembali mengejar Triton yang mengarah ke tempat Shelby berada. Dan setibanya Rob di sana, ia nyaris saja menabrak Robert sehingga mengharuskan Rob banting setir dan menabrak pembajak sawah. Shelby. Kemudian Rob pun mendatangi Robert yang sedang terluka dan tergeletak di tanah, di mana Robert mengatakan jika Triton tadi datang ke sini dan memaksa membawa Shelby bersama wanita satunya lagi. Dan dengan adanya kejadian ini, maka Rob pun berpikir jika Triton pasti orang yang jahat, maka ia pun langsung bertindak menyelamatkan kabogohnya dengan mengejar Triton menggunakan mobil milik Rob. Sampai tibalah mereka di suatu rumah di mana Robert menyuruh Rob untuk tetap stay dan menunggu di mobil, dan ia juga menitip pesan jika terjadi apa-apa pada dirinya, maka Rob harus menjaga istri dan anak Robert. No, I was taking her to rehab. I don't know, cause the bitch was crazy. Ketika Rob masuk ke dalam mobil, betapa akan dibuat terkejutnya kita karena Shelby dan wanita yang satunya lagi ternyata ada di dalam mobil Robert, yang berarti ini menandakan jika Robert telah berbohong dan ternyata alasan Robert datang ke sini adalah untuk membunuh Triton. Sorry. Hold on, Shelby. You picked the wrong convoy, buddy. Kemudian Shin pun berpindah dengan kembali memperkenalkan seorang wanita yang bernama Tabitha, di mana ia akan menginap di rumah tantenya karena tantenya ini sedang keluar kota. Maka dari itu Tabitha ini diminta untuk menginap dan menjaga kedua anaknya yang bernama Danny dan Max. Namun Tabitha merasa bingung karena sebelum Tabitha kesini, pas lagi ditelepon tadi, si tantenya itu ngomong kalau dia itu akan ditemani sama pengasuhnya yang bernama Jun. Jadi tugas Tabitha nggak bakal berat-berat amat lah buat jagain Danny dan Max. Tapi saat Tabitha menanyakan di mana Jun, Danny justru mengatakan kalau pengasuh tersebut lagi pergi dan belum kembali dari tadi. She left it. What? Are you sure? Tidak mau mengambil pusing, Tabitha pun bodoh amat dan tetap mau menjaga dua keponakannya walaupun tanpa si pengasuh. Yang mana saat hari mulai gelap dan disertai dengan derasnya hujan, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu, di mana yang mengetuk pintu tersebut adalah pria misterius yang mengaku sebagai pacar Jun dan alasannya datang ke sini adalah untuk menjemput pacarnya tersebut.
Namun karena Jun memang dari tadi belum balik-balik, maka Tabitha mengatakan kalau Jun mungkin sudah pulang ke rumahnya dari tadi, dan di sini tidak ada siapapun selain dia dan dua keponakannya. Maybe she just went to a friend's house with the storm and all. Merasa lelah, maka Tabitha berniat untuk beristirahat dan menyuruh Max dan Danny untuk segera tidur. Dan saat ia memasuki kamar tantenya, Tabitha melihat sebuah boneka badut seukuran manusia yang sedang duduk di kursi goyang. Namun karena Tabitha mengira jika mungkin itu fetisi tante yang merupakan seorang janda, meski bonekanya terlihat seram, Tabitha pun tidak mau memikirkannya dan langsung bergegas untuk tidur. Namun tiba-tiba... Tidak lama kemudian Tabitha kembali dibangunkan dengan suara telepon yang berbunyi, yang ternyata itu adalah telepon dari si tante yang menanyakan keadaan rumah. Untuk kemudian Tabitha bertanya kepada si tante, "Tante, fetisnya kok serem-serem amat sih pakai boneka badut kayak gitu?" Yang mana hal ini membuat si tante menjadi bingung dan bertanya, "Loh, badut yang mana? Orang tante masih normal kok dan masih main berondong." Maka setelah mendengar ucapan ini sontak membuat Tabitha seketika terkejut. I'm looking right at it. Tabby, don't be scared. Tabitha pun berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan Danny dan Max dan menyuruh mereka turun melalui jendela terlebih dahulu dan segera mencari pertolongan. Di mana Tabitha yang turun belakangan nyaris tertangkap hingga ia harus terburu-buru dan jatuh dari jendela. Tidak berputus asa, Tabitha kembali menuju gudang untuk bersembunyi, dan betapa terkejutnya dia saat melihat jika Jun yang selama ini dia kira sudah pulang ternyata ada di dalam gudang dan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kemudian scene kembali berpindah di mana Tabitha saat ini sedang diinterogasi oleh FBI yang menanyakan perihal siapa pelaku yang menyerang Tabitha tadi. Namun Tabitha yang masih dalam kondisi syok tidak mampu berkata apa-apa dan hanya ngejedok saja. Do you remember anything about the man who attacked you? I think it's gonna work out a lot smoother if you just cooperate with us, okay? Do you know anybody who would want to hurt you? Di tengah rasa syoknya, Tabitha pun melamun dan kembali mengingat masa-masa saat ia masih kecil dulu ketika sedang bermain bersama sahabatnya, yaitu ada Lisa, terus ada Shelby, cewek yang kita lihat di adegan awal tadi, dan terakhir ada si John. What's that? It's a sleepover. Di mana mereka membuat sebuah kotak mainan yang di dalam itu ada semacam kayak rumah-rumahan gitu dan bisa dilihat melalui celah lubang kecil. Namun dibandingkan dengan Tabitha, Shelby, dan Lisa, kotak milik John justru berbeda karena berisi seekor tupai yang sedang diikat dan dalam kondisi dengan perut yang dibedah. Funny, right? No. Yang mana hal ini membuat tiga anak perempuan ini menjadi jijik dan tidak mau lagi berteman dengan John. Namun anehnya, si John justru tidak memperdulikan apa kata mereka dan menikmati ketika melihat pemandangan ini. Tak lama Tabitha kembali tersadar dikarenakan kehadiran seorang psikiater yang bernama Jesse dan mendapat tugas untuk menginterogasi Tabitha, yang mana psikiater ini langsung menanyakan perihal tentang sahabatnya yaitu Lisa. And I'd just like to ask you a few questions. Untuk kemudian scene kembali berpindah dan kembali mengajak kita berkenalan dengan seorang gadis bernama Lisa. Jadi dari sini kalian harus ingat ya, kalau Shelby, Tabitha, dan Lisa ini cewek tigaan sahabatan dari kecil. Kalau udah ingat, ayo kita gas. Kehidupan Lisa saat ini bisa dibilang berkecukupan, di mana Lisa saat ini tinggal bersama pacarnya yang bernama Danny dan temannya yang bernama Kate. Tapi pada saat pagi harinya, Kate yang tak kunjung pulang membuat Lisa begitu cemas karena tidak seperti biasanya jika Kate melakukan hal seperti ini. It's after 4 o'clock. She never does this. Maka dari itu Lisa pun pergi ke suatu hotel menurut pesan terakhir dari Kate. Namun setibanya di sana, si penunggu hotel ini malah mengatakan jika kamar hotel telah penuh dan melarang Lisa untuk masuk.
Merasa ada yang aneh, maka Lisa sengaja mengajak Danny untuk menemaninya dan menunggu Kate di depan hotel. Namun sudah berjam-jam lamanya, ternyata tidak ada satu orang pun yang keluar dari hotel tersebut. Yang akhirnya Lisa pun meminta kepada Danny untuk mencoba masuk ke hotel tersebut dengan menggunakan lencana polisi kedokteran miliknya. I'm from the health department. Just need a moment. Ternyata rencana ini berhasil, di mana Danny langsung masuk dengan beralasan jika ia ditugaskan pihak kepolisian untuk mengecek masalah kebersihan di tempat ini. Untuk kemudian si penjaga menyuruh Danny di ruang tunggu, yang dimana perhatian Danny langsung tertuju pada sebuah alat kotak musik dengan ukuran yang besar dan cukup unik. Tak lama si penjaga hotel pun menghampiri si Danny, di mana si penjaga meminta kepada Danny untuk mencoba memainkan musiknya. Dan ketika Danny memutar alat musik tersebut, tiba-tiba... Oh no, that's okay. Try it. You know, lovers of the laugh. Sementara itu Lisa yang menunggu di taman masih belum tahu apa yang terjadi pada Danny. Dan saat Lisa mencoba untuk menghubungi ponselnya, ternyata ponsel tersebut tidak aktif. Maka dari itu Lisa pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan mencari Danny. Dan betapa terkejutnya saat Lisa mengetahui jika di dalam tempat ini ternyata begitu sepi dan tidak terlihat seperti hotel sama sekali. Untuk kemudian Lisa pun bertemu dengan seseorang yang ternyata orang tersebut terlihat gagu dan sulit untuk berbicara. Okay, good. I need to find someone in here. No one come in here. I need to find someone. No, let us leave. Dari sini bisa kita simpulkan jika tempat ini pasti bukanlah tempat yang aman. Dan pada saat yang bersamaan Lisa mendengar suara langkah orang yang menaiki tangga. Dan sontak hal ini membuat Lisa menjadi sangat panik. Namun keadaan semakin mencekam karena ternyata Lisa tidak menemukan cara untuk kabur. Hingga akhirnya si gagu ini mencoba untuk menyelamatkan Lisa. Tapi ternyata... Ya, betapa terkejutnya Lisa saat melihat jika di bawah kasurnya berada ternyata ada Kate yang dalam keadaan terikat. Dan saat Lisa melihat kasur lainnya, ternyata isinya jauh lebih parah dan terdapat banyak mayat-mayat. Untuk kemudian si gagu datang lagi, di mana Lisa langsung meminta tolong untuk melepaskan Kate. Dan tiba-tiba... Kemudian kita kembali dibawa bersama Tabitha dan dengan Jesse yang masih mengajukan pertanyaan. Namun kali ini dia menanyakan perihal tentang Shelby. Tabitha yang mendapat pertanyaan tentang kedua sahabatnya ini alhasil dibuat bingung karena apa hubungannya kejadian ini dengan mereka berdua. Yang mana Jesse pun mengatakan, "Loh, ente masa nggak tahu kalau Shelby sama Lisa kan ada di sini juga? Dan gue ini ditelepon ke sini ya buat interogasi kalian semua." Mendengar hal ini Tabitha pun semakin dibuat bingung dan pastinya kalian juga ikut bingung. Kalau ini tuh sebenarnya what happened aya naon sih? They're here? Shelby and Lisa? Tapi tak lama pintu tersebut terbuka, di mana Tabitha langsung bergegas untuk keluar ruangan. Namun betapa terkejutnya Tabitha saat melihat jika Jesse kini sudah tewas dikarenakan baru saja dibunuh oleh orang yang menggunakan seragam FBI. Tabitha yang ketakutan pun berlari menjauhi orang tersebut hingga tibalah ia di sebuah penjara yang mana Tabitha langsung dikunci oleh si pelaku dan tiba-tiba Tabitha dibuat begitu terkejut saat melihat kedua sahabatnya yang sudah dalam kondisi mengerikan, di mana isi dalam tubuh perut mereka ini terlihat begitu nyata. Untuk kemudian muncullah pria FBI tadi dan langsung ingin membunuh Shelby.
Tapi apa yang kita lihat tadi hanyalah sebuah organ tempelan untuk menakuti Tabitha. Namun sepertinya jika si pria ini akan benar-benar melakukan hal tersebut, yang mana pada titik ini akhirnya Tabitha sadar jika pria ini ternyata adalah John yang merupakan teman masa kecilnya dulu. Dimana ketika John masih kecil pernah melakukan hal yang sama seperti ini kepada tupai, maka kali ini John pun juga akan kembali melakukannya, namun dengan manusia sebagai objeknya. Untuk menghentikan John, maka Tabitha berpura-pura menganggap jika ini lucu, yang mana John langsung berhenti melakukannya dan mendekati Tabitha, yang tanpa John sadari, tiba-tiba dengan pisau yang ia pegang, Tabitha pun langsung menikam leher si John sehingga membuat John tersungkur. Dan seperti film thriller pada umumnya, yang mana si Tabitha ini bukannya memastikan dulu kalau John ini sudah mati apa belum, akan tetapi ia justru terburu-buru menolong Shelby, untuk kemudian Tabitha juga berusaha menolong Lisa. Dan tiba-tiba, nah mamam, nyesel kan siak bagong, modar tah baturan siak. Coba dari tadi itu si John dipastiin dulu udah mati apa belum, kesel teh aing. Agar bisa keluar dari tempat ini, Tabitha dan Lisa mencoba untuk menaiki tangga, di mana John berhasil menangkap Shelby, yang pada akhirnya harus membuat John dan Shelby terjatuh dari jarak yang cukup tinggi. Tapi apakah kalian pikir ini sudah berakhir? Tiba-tiba saja terdengar suara lift yang naik ke arah Tabitha, yang ternyata itu adalah John yang masih hidup. Nah loh, nyesel 2 kali kan? Coba aja dimatiin dari tadi, pasti itu 2 temannya nggak bakal mati. Saat bersembunyi di dalam ruangan, Tabitha melihat kostum badut yang menyerang dia. Dan tak lama John kembali muncul dengan mengintip melalui celah kecil. Untuk kemudian ruangan ini tiba-tiba bergerak, yang ternyata John sudah mempersiapkan hal ini dan sengaja menjebak Tabitha untuk masuk ke dalam bak truk. Namun tak lama truk ini berhenti dikarenakan mesinnya mati, dan Tabitha yang melihat jika ada kesempatan, tiba-tiba Yeah, that was fun. di akhir film kita bisa melihat jika Tabitha pergi dengan mengendarai truk tersebut. Ditambah lagi Tabitha merasa sangat menyesal atas semua kejadian ini, dimana dalam hati Lisa berkata, andai saja jika sewaktu kecil dulu Tabitha, Shelby dan Lisa tidak menjauhi John, maka kejadian seperti ini tidak mungkin akan terjadi.